Shalom, Jemaat Gemindo, Nazaret, dan sahabat Embun Pagi dimanapun Anda berada. Mensyukuri nikmat Tuhan di pagi hari ini dengan renungan Embun Pagi. Persaingan, suatu proses sosial antara individu maupun kelompok yang menghasilkan sebuah kompetitif, termasuk dalam pelayanan. Siapakah yang terbesar? Ibu Pendeta Maria Mnelet Bansaga akan memandu kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang dapat kami nikmati di pagi ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dengan sepenuh hati menghayati perkataan-Mu, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari Kitab Markus pasal 10 ayat 43 sampai 44 yang berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada sekumpulan atau sekelompok kuda liar yang sedang makan rumput di padang belantara. Tiba-tiba muncul seekor harimau. Harimau kelaparan dan dia sedang mencari mangsa. Kuda-kuda itu secara otomatis berusaha berjuang melindungi diri mereka masing-masing dengan cara membentuk sebuah lingkaran mengepung harimau tersebut. Sang harimau tidak bisa mendekat, tidak berani karena takut ditendang oleh kuda-kuda tersebut. Tetapi kemudian harimau dengan tipu muslihatnya berkata kepada kuda-kuda tersebut, "Sungguh sebuah barisan yang sangat bagus. Bolehkah aku tahu siapa yang paling jenius mencetuskan ide untuk membentuk barisan yang bagus ini?" Kuda-kuda itu termakan hasutan dari sang harimau. Mereka kemudian berdebat. Mereka kemudian mulai memperdebatkan mengenai siapa yang pertama kali mencetuskan ide untuk membuat barisan kokoh tersebut. Tidak ada kata sepakat. Mereka semua saling mempertanyakan, bahkan saling mengajukan diri. Saya. Dan pada akhirnya mereka lengah, lalu harimau tersebut pun meloloskan diri. Atau bahkan ada kuda-kuda kecil yang diterkam oleh harimau tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kelompok, baik kelompok pekerjaan, baik itu di tempat kita bekerja ataupun kelompok di pelayanan di gereja, salah satu kerikil tajam yang sering muncul adalah persaingan tentang siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling penting, dan lain sebagainya. Dan ketika sudah mulai memperebutkan tentang siapa yang paling, maka persekutuan tersebut akan rapuh, sama seperti kuda-kuda yang saya ceritakan tadi. Saudaraku, persaingan tersebut rupanya juga terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pernah memperdebatkan tentang siapakah yang terbesar.
Yakobus atau Yohanes pernah meminta tempat utama kepada guru mereka, dan mendengar hal itu murid-murid yang lain langsung marah. Perdebatan-perdebatan itu sekarang juga ada, baik dari dalam persekutuan di luar gereja, persekutuan pekerjaan, dan ironis ada juga dalam persekutuan jemaat. Mulai diperdebatkan siapa yang paling berjasa, siapa yang paling A, B, C, D, dan lain sebagainya. Padahal sangat jelas Tuhan Yesus dalam bacaan kita mengatakan bahwa jika kamu mau menjadi besar, maka kamu harus bersedia untuk melayani. Jika kamu ingin menjadi yang terbesar, maka kamu harus bersedia menjadi pelayan dari semuanya. Intinya adalah bagi Tuhan, yang paling besar adalah Dia yang merendahkan diri untuk menjadi pelayan. Yang paling besar adalah Dia yang memberi diri untuk melayani. Itulah yang paling besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang selalu memberikan hari-hari yang baru dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah membangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat, dan terlebih khusus kami boleh mendengarkan renungan embun pagi. Mampukan kami untuk selalu melakukan yang terbaik di dalam hidup kami, agar kehidupan kami senantiasa dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, biarlah hidup kami tetap dipimpin oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk tim multimedia dan tim embun pagi, mereka yang menggarap sehingga embun pagi ini tetap terbit di setiap hari. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan siapapun juga yang mendengarkan embun pagi saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup mereka biarlah tetap diberkati oleh-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.